Apakah kita lebih baik dari akun info Persis? Oh, tentu. Selamat datang di Bincang Rancang episode kedua gitu ya. Kali ini kita langsung menghadirkan Kang Rizal. Kalau di media-media profesional mah meren, Kang Rizal itu sebagai tim rednya gitu ya. Kalau di aku itu juga. Oh iya, kalau di rancang media juga gitu. Siap, siap. Gimana Kang Rizal? Sehat-sehat sekarang? Alhamdulillah sehat, Kang Alhamdulillah. Tino. Ya, jadi teman-teman rancang-rancang yang belum tahu gitu ya tentang Kang Rizal ini. Kang Rizal itu tuh dia tuh benar-benar sangat mencintai Persib. Unik juga. Benar. Di sisi lain juga dia mencintai Persib, mencintai Persis juga gitu ya. Maka kalau dibedah kayaknya darahnya itu bukan merah lagi gitu ya. Merah dan hijau. Oh, merah dan hijau. Merah, hijau, biru. Oh, biru. Merahnya apa? Ini cuma Persis. Enggak. Nah gitu, jadi dia juga, jadi ada juga tulisan yang memang dari Kang Rizal ini tulisan yang cukup menarik gitu tentang menghubungkan antara Persib dan Persis Persis. gitu ya. Itu di media Ayo Bandung kalau nggak salah. Nah itu nanti teman-teman yang mau tahu menau bisa membaca di sini ya. Gawekan editor itu. Tapi sebelumnya gini, biar lebih cepat gitu ya terkait rancang media ini, sebetulnya Kang Rizal itu awal mula menghadirkan rancang media itu kepikirannya dari mana sih sampai hari ini ada rancang media gitu? eh ya terima kasih ya ke rekan-rekan rencang media yang memaksa saya untuk eh ngomong gitu ya. Ada di depan kamera ngomongin soal rancang media ini sendiri gitu. eh Kepikirannya dari mana? Saya itu kan basicnya atau backgroundnya pernah bekerja atau interest ke media gitu ya. Oh iya. Mulai dari kuliah, terus kemudian kerja juga beberapa media, di Jabar Express, di Pikiran Rakyat, terus eh, nyebrang ke lembaga filantropi di Sinergi Foundation. Nah, kemudian ada kenapa rancang media harus ada atau kenapa rancang media jadi ada gitu kan? Ada keresahan sih satu, akun-akun kepersisan dengan segala macam informasi soal Persis yang menurut saya layak untuk diangkat dan menarik untuk diangkat. Ini tuh tidak tersampaikan dengan baik gitu. Tidak tersampaikan dengan baik. Macam akun ofisialnya pun ya gitu aja gitu ya. Kebanyakan dulu mah selamat dan sukses Oh iya. dengan desain yang kurang baik gitu kan. Terus padahal dulu Persis itu terkenal bisa memanfaatkan media yang modern pada saat itu gitu. Awal Persis lahir kan ada Nasir, ada Ahasan, ada ulama-ulama lain gitu ya yang memanfaatkan media cetak. Kan waktu itu media cetak tuh media paling modern pada zamannya gitu kan. Memanfaatkan media cetak untuk berdakwah dan mengenalkan pikiran-pikiran daripada Persis itu sendiri gitu. Makanya Paris emang terkenal dari tulisan-tulisan Heeh. gitu ya sebagai Ada dakwah. alisan, ada eh, apa banyak lah itu Risalah pembela juga ya. Islam gitu kan. Sampai ke sini ada risalah, ada iber gitu kan. Itu kan Persis hadir gitu, memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan modernitas yang pada zamannya gitu. Sementara hari ini kan kalau orang-orang untuk mencari mencari produk fikih Persis atau informasi soal Persis kan terbatas gitu. Kalau di YouTube, kalau di Google kan yang keluar ada NU Online, Rumah ISO gitu kan. Kalau di YouTube misalkan di YouTube fikih-fikih itu terkenal sama Salafi malah lebih banyaknya gitu lah. Jadi eksistensi Persis itu sendiri di media-media itu tertinggal mungkin ya. Ya Bisa bisa dibilang dikatakan seperti itu masih gitu kan. tertinggal. Akhirnya rancang media hadir gara-gara keresahan itu mungkin. Ya keresahan itu kan gagasan ideal gitu. Bagaimana rancang media itu pingin gitu menghadirkan Persis dengan berbagai macam sudut pandangnya, entah itu fikihnya, pikiran-pikiran modernisnya, pikiran-pikiran pembaharuannya, dan apapun lah. Karena sayang ini banyak harta karun di Persis, tapi tidak bisa terdeliver.
ke publik gitu. Betul. Menarik juga, tapi mungkin agar tidak lebih jauh-jauh awal mula dulu ya, karena rancang-rancang juga masih banyak yang belum tahu gitu awal mula daripada perjalanan rancang media di Ranca Ekek ini. Oh ya, Sebetulnya seperti apa? awal mula perjalanan itu kan bermula daripada banyak anak-anak di Ranca Ekek, kadar pemuda Persis lah, kadar pemuda Persis Ranca Ekek yang kalau ngeriung tuh ngadu bako, hanya sekedar ngadu bako gitu. Iya, oke. Hihi gitu kan. Jadi daripada sekarang misalkan ngumpul nggak jelas, dalam tanda kutip nggak jelas gitu kan, program pemuda kurang jalan pada saat itu gitu. Jadi saya inisiatif aja gitu, kita kumpulkan teman-teman di Pemuda Persis yang notabene banyak yang kuliah. Sayang kan berbagai macam potensinya tuh harus bisa dikeluarkan gitu. Tapi pada saat itu awal mulanya tuh dalam bentuk majalah. Oh iya. Albayan ya pada waktu itu ya. Albayan menjelang Muscap Persis. Muscap Persis ini bisa ditampilkan majalahnya di sini. Iya, majalah Albayannya di sini Majalah. ya. Nanti bisa dicek gitu. Momentum Muncap versus Ranca Ekek pada waktu itu ya. Malah judulnya pun atau isi-isi daripada judul tulisan-tulisannya pun banyak mengkritik versi itu sendiri gitu. Malah dari karikaturnya atau dari covernya tuh ada, saya kan masih ingat tuh, ada gedung PC Persis Ranca Ekek, ada kantor PC Persis Ranca Ekek, terus dia ditali, dibengket ke tali, ada PC Persis yang menarik ke kiri dan ada Persistri yang menarik ke kanan gitu. Jadi rebutan lah, seolah-olah kami ingin menyampaikan bahwa PC Persis Ranca Ekek secara keseluruhan itu mau dibawa kemana gitu di momentum Muscap ini gitu. Emang pada waktu itu emang kenyataannya seperti itu mungkin ya di sini itu. Ya bisa jadi Oh, gitu. bisa jadi, ya. Bisa jadi gitu. Nah, jadi awal mulanya itu dari situ. Nah, tapi ketika dievaluasi ternyata bentuk majalah ini kan karena nggak dicetak ya, karena kalau dicetak pun biayanya terlalu mahal gitu. Sedangkan Pemuda Persis udah punya uang. Nggak punya uang pada saat itu, nggak punya uang. Ya udah, kita inisiasi bahwa jadi pindah haluan yang tadinya dalam bentuk tulisan panjang, kita masuk ke ruang digital. Ruang digital di mana diprioritasinnya tuh di Instagram. Oh, iya. Di Instagram dan beberapa YouTube lah. Sekarang sudah mulai YouTube gitu. Kayak gitu. Jadi Ranca emang berawal juga daripada kegabutan. Jadi waktulah ibaratnya melihat daripada nyayamkeun waktu gitu ya. Ya, sayang gitu wasting time gitu kan teman-teman, kalau misalkan hanya ngumpul tapi tanpa ada produktivitas, ya udah kita gerakin gitulah gitu awalnya mah. Oh iya. Tapi sebetulnya rancang media ini emang apa namanya emang hanya sebatas media-media independen gitu atau ada SK-nya dari Pemuda Persis ataupun dari Persis itu sendiri gitu. Oh ya, jadi rancang media itu setelah kita ngobrol ya dengan beberapa ex pemuda yang hari ini jadi Taskil Persis, kemudian kebetulan ex pemuda yang hari ini di Taskil Persis itu di Bitgar Infocom, Oh, Kang Zendi, dia ngobrol bersama kami, ya udah kita apa sih, kita legalisasi aja gitu rancang media ini, atau media center awalnya mah belum ada nama. oh iya. Media center ini di bawah Infocom PC Persis Ranca Ekek. Nah, jadi secara struktural kami tuh menginduk kepada PC Persis Ranca Ekek gitu. Oh, jadi bukan di Pemuda Persis gitu. Bukan pula independen gitu. Bukan pula independen. Jadi nah, kenapa namanya rancang, nggak ada persis-persisnya gitu ya? Iya. Ya awalnya tuh itu ada akronimnya, tapi saya kurang srek dan apa sih? Ya udah nggak terlalu diseriusin gitu akronimnya tuh, rancang, Ranca Ekek, Caang gitu. Tapi kan terlalu lokal gitu, terlalu lokal dan ya udahlah biarin aja itu mah. Tapi rancang secara
bahasa kan merancang gitu. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa segala macam produk konten kami itu hasil daripada rancangan yang serius gitu, nggak asal-asalan gitu, baik secara isi maupun secara tampilan visualnya gitu. Oh iya iya. Tapi dari balik lagi mungkinnya tadi ada yang lupa gitu. Nah, Nggak kesampaikan. Dari keresahan rancang ini sebetulnya kan tadi berawal mula daripada persis-persisan lah. Ditambah SK-nya juga dari persis. Nah, sehingga konten-kontennya itu lebih lebih ke area-area persis gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga, kenapa sih memilih kadangkala ada konten-konten yang membahas terkait politik, bahkan yang hal yang sifatnya umum lah. Sifatnya umum, ya kami ingin hadir juga gitu. Jadi nama rancang ini tuh bisa fleksibel. Dia tidak hanya ngomongin soal persis, tapi juga dia bisa masuk ke ranah-ranah yang lainnya gitu. Jadi nggak kaget tuh ketika ngomongin kalau lah misalkan bayangin hari ini PP Persis atau Info Persis misalkan nih bikin konten kayak kita, kontennya tuh ketika kasus almarhum Afan. Afan dibunuh polisi, terus teh apa sih siapa pakai ilustrasi mobil Brimob, rantis Brimob yang sedang menabrak gitu, atau ada jenazahnya gitu. Kan itu nggak mungkin PP Persis atau Info Persis ngeluarin konten yang kayak gitu gitu. Jadi kan kita satu sisi kita emang secara rootsnya ada kaitannya dengan PC Persis, tapi dari segi wajah di hadapan publik, kita ingin memberikan pesan bahwa kita juga nggak ngomongin soal Persis aja gitu, tapi bisa di ruang-ruang yang lain, contoh di Cicalengka juga gitu, Yang waktu itu memang penggusuran gitu. Jadi sebenarnya saya belum nangkep gitu ya, target audiens rancangnya itu seperti apa. Kan kalau berbicara media mungkin ada target-targetnya mungkin yang lain juga, tapi dari rancang media itu sendiri apakah persis ataupun halayak umum gitu kan. Kurang deket itu. Target audiens ya, target audiens yang pertama diprioritaskan. Jadi kita ngomongin dulu target audiens itu dari jadi obrolan sih di awal pembentukan juga ya, perancangan rancang media ini tuh. Kita mau nargetin audiens Persis lokal di Ranca Ekek. Oh ini awal mula. Awal mula. Atau mau ngomongin soal Persis secara keseluruhan. Hambatannya ketika ngomongin soal kelokalan Persis di Ranca Ekek itu pasti bakal memakan waktu yang lama karena kealaman juga ketika ngebahas Albayan gitu kan. Terus secara percepatan juga kita prediksi bakal lambat gitu. Karena siapa yang membutuhkan informasi Persis di Ranca Ekek untuk di media sosial kan? Nah, sementara ada hal yang bolong tuh di media sosial tuh secara umum bahwa Persis tuh kurang terdengar secara suara. Baik itu historinya gitu atau apapun lah. Ngomongin soal Persis tuh. Nah, kita mengisi ruang itu gitu. Jadi secara target audiens kita tidak lokal ngomongin Ranca Ekek. Apakah nanti bakal ada? Ya bisa jadi ada gitu kan. Dan beberapa kali kan kita mengangkat alumni PPI 24 Ranca Ekek, kemudian PPI yang lainnya, Benda juga bisa kan. Jadi secara target audiens kita ngomongin soal Persis secara keseluruhan, yang dimana akun lain nggak ngomongin itu, nggak hadir di situ gitu, belum kelihatan, belum ada yang kelihatan. Jadi inilah yang membedakan rancang media dengan akun-akun Persis lainnya gitu ya. Gitu. Jadi emang ada sih beberapa akun lain juga yang pernah beberapa kali ngebahas Persis secara umum gitu ya, baik sejarah atau tapi kita kira mereka nggak konsisten gitu sayangnya gitu. Nah kemudian apakah ngebahas soal umum di luar daripada Persis sangat memungkinkan juga gitu. Jadi tapi proporsinya nggak banyak seperti ngomongin soal Persis. Jadi fokus mah tetap ke Persis. Prioritas mah ke Persis, tapi secara misalkan kalau ada yang penting dan perlu untuk kita suarakan
maka Suarakan. kita suarakan gitu. Waktu kemarin di Cicalengka ngomongin soal penggusuran, Oh iya. terus kasus Afan itu kan bukan hanya eh, apakah Persis harus peduli ngomongin soal penggusuran? Ya harus. Hmm. Apakah Persis harus peduli ketika ada represivitas Aparat. aparat? Ya harus gitu. Jadi kita diuntungkan dengan nama gitulah. Hmm. Yang bisa masuk ke kemana aja. Kita ngomongin Muhammadiyah bisa, kita ngomongin NU bisa gitu. Di Persis itu sebagai peluang sebetulnya peluang awal misalnya. Jadi versi sebagai prioritas utama, yang lainnya bisa jadi second choice atau pilihan yang kedua, ketiga dan lain-lain. Tapi dari perjalanan rancang itu sendiri mungkin awal mulanya itu sebetulnya dari kapan ketika rancang media ini hadir hingga sekarang? Desember 2020 2024. Sekarang Oh, kan Desember 2025 ya. 2025. Dan Sekarang sekarang September udah hampir hampir setahun. Jadi hampir setahun. Nah, hampir hampir 10 setahun. bulanan berarti ya kurang Ya, lebih 10 ini. 10 11 bulan gitu. Dengan hasil follower sekarang dari nol kan itu tuh. Ya, dari nol. Apakah kita puas dengan misalkan hari ini 1.700-an gitu ya? Kita pada awalnya emang nggak nargetin terlalu gede soal angka gitu ya, Hmm. angka followers dan lain-lain, tapi nggak muluk-muluk juga, itu penting, bagian daripada penting. Tapi target awal saya pribadi mungkin dan yang didiskusikan dengan teman-teman, eh, diibaratkan bayi, teman-teman itu punya punya fitrah yang bagus, punya potensi yang bagus gitu ya, tapi belum keasah gitu. Maka PR saya memang punya cita-cita idealis gitu ya, pengen Persis itu pengen hadir di ruang-ruang digital gitu. Tapi kan saya juga sadar akan realitas bahwa teman-teman belum dibiasakan untuk menulis, belum Hmm. dibiasakan untuk mendesain gitu kan. Tapi potensi udah ada gitu. Jadi untuk tahun pertama itu kami kurang lebih rancang media itu timnya ada 7-8 orang gitu kan. eh, Memprioritaskan untuk melatih teman, ya membekali tim dulu gitu untuk menulis yang baik, meriset dengan sederhana yang gimana gitu ya, dan juga konsisten untuk memproduksi konten gitu, disiplin akan konten gitu, gitu. Jadi rancang-rancang memang ini Kang Rijal ini sebagai meskipun ada katanya Pimren tapi emang Pimren gitu ya Kang Rijal teh. Pimrennya itu bukan hanya sekadar Pimren doang lagi. Tapi emang kita itu sebagai tim itu benar-benar banyak dibekali gitu oleh Kang Rijal. Berlebihan, berlebihan. Tapi sebetulnya dari Kang Rijal ini sendiri gitu. Nah, Ketika apa tentu dari 10 bulan ini nah. ada gak tantangan-tantangan yang atau kendala-kendala yang memang benar-benar dihadapi dan itu tuh emang membuat pikiran tuh jenuh gitu? Kendala tuh, tantangan yang terbesar itu dari diri sendiri sebetulnya, Hmm. dari teman-teman sendiri gitu ya. Ketika saya pribadi ada kalanya misalkan sedang sedang malas Hmm. malas konten, malas mengingatkan teman yang lainnya yang jarang konten. Bahkan pernah ada kita podcast bareng salah satu stand up komedian asal alumni Persis, sampai hari ini itu tag Januari sampai hari ini nggak upload gitu karena berbagai macam kesibukan teman-teman di tim, ada yang kuliah, ya kebanyakan kuliah gitulah. Hmm. Jadi tantangannya dari diri kita sendiri gitu. Bahkan saya pengen dalam 1 bulan tuh satu konten sehari gitu. Hmm. Itu 10 bulan itu belum belum kecapai gitu. Setiap hari konten gitu. Karena ya ampura kasarean misalkan. Ampura kerapat di kampus. Itu kan dinamika-dinamika dalam prosesnya, tapi sejauh ini saya nggak kecewa dan saya juga merasa ketika selalu ada diingatkan dengan semangat-semangat teman-teman yang kalau misalkan lagi ngonten atau lagi ngegarap konten, ada semangat tuh nular juga semangatnya gitu. Jadi tantangannya mah ya biasa aja gitu. Jadi gak ada yang memang besar gitu ya. Tantangan nggak ada lah. Tapi Biasa. kalau ngomongin bayaran gimana nih bayaran? Apakah rancang media memiliki bayaran? Karena
karena mengorbankan waktu juga ya di rancang media itu cukup juga bisa jadi mengorbankan waktu. Soal bayaran ya, kita juga nggak muluk-muluk gitu ya bahwa kerja-kerja kayak gini tuh bukan kerja ikhlas seperti slogan Kemenag, ikhlas beramal gitu. Nggak bisa kayak gitu gitu ya. Tapi harus ada eh, apa sih yang memberi apa sih bayarannya gitulah, bayaran yang sebetulnya harus juga gitu. Dan di tim juga ini selama 10 bulan atau 11 bulan itu nggak ada dari PC Persis, nggak ada gitu ya, dari PC Persis nggak ada, tapi kita pun mewajarkan, memaklumi gitu bahwa PC Persis pun secara ekonominya belum punya lini ekonomi gitu, belum punya lini bisnis gitu. Jadi nah kan pada akhirnya kita yang berpikir ulang gitu. Gimana caranya gitu kan, dari tim rancang media tuh gimana caranya supaya kamar redaksi itu bisa terus menyala gitu, bisa terus mengepul gitu ya, bisa terus ngebul. Otomatis kan harus ada kamar bisnis. Nah, kamar bisnis ini sebetulnya dari sejak Persib juara kita udah mulai apa sih merintis lah, mulai merintis bikin kaos soal Persib, bikin merchandise gitu ya. Dan juga ketika ada how to rancang yang hari ini mulai fokus ngomongin soal logo, ngebedah desain. Nah, itu ada DM-DM yang masuk untuk menawarkan jasa desain, jasa bikin logo gitu. Mereka tanpa kami hard selling juga gitu. Enggak, kami belum belum sampai ke hard sell supaya ayo sini bikin kami membuka jasa bikin logo, bikin apa, enggak. Tapi ternyata ada juga tuh yang DM yang masuk buat ya lumayan lah karena kami merasa bahwa misalkan ada satu atau dua orang terutama desainer grafis kita tuh wah luar biasa kerennya kan lumayan pengen gitu supaya semangat ini ada ada project nih, ada project. Jadi untuk kedepannya mungkin tahun kedua kita mulai bisa fokus lah di apa sih di lini bisnisnya gitu. Tapi prinsip saya dalam ke teman-teman misalkan ya kita mulai belajar membuat karya kayak inilah pengusaha furnitur dia kan nggak tahu besok atau lusa ada yang membeli lemarinya atau kursinya. Tapi setiap hari mereka bikin aja gitu. Hiji waktu kan satu waktu ada juga yang beli gitu. Nah, kami berarti harus harus menunjukkan dulu kualitasnya. Kualitas konten kita harus bagus, kualitas produksi kita juga harus bagus dan lain-lain gitu. Sehingga nanti misalkan untuk uang atau untuk bayaran untuk lini bisnis kita bakal 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 datang juga gitu dan akan digarap serius untuk tahun kedua gitu. Oh. Tapi kalau dari berbicara tadi ya terkait meskipun kita tidak memiliki uang tapi kita tetap memperjuangkan itu tanpa menghilangkan substansi mungkin daripada isi di konten rancang media itu. Nah, tapi apakah dari ramainya rancang media ini benar-benar ramai terkait pesona menyebalkan? Itukah apakah bagian daripada yang tadi gitu atau enggak gitu? Pesona menyebalkan itu gimana gitu? Apakah memang rancang media itu benar-benar lebih baik daripada mereka atau gimana? Soal persona ya, saya jadi keinget kenapa setiap media itu harus punya persona yang spesifik. Persona itu hal lain daripada substansi. Substansi yang bagus itu satu hal, tapi persona yang kuat itu hal lain. Yang dimana teman-teman atau pemirsa itu atau halayak tuh bakal teringat dulu oleh personanya, bukan oleh substansinya gitu. Ya, contoh misalkan Sport 77 kita bisa belajar tuh dari Sport 77 yang di hostan sama Mamat Al-Kateri dan Coach Ripan. Coach Ripan orang orang kencana dia. Seorang bobotoh. Nah,
Di openingnya coba diperhatikan, di openingnya tuh suka ngomong kami lebih baik daripada tata kelola sepak bola Indonesia, kami lebih baik daripada podcast A, kami lebih baik daripada podcast B. Kadang ada yang enggak apple to apple perbandingannya tuh, nggak apple to apple. Misalkan kami lebih baik daripada tata kelola sepak bola, kan beda. Ini mah produksi konten, produksi podcast, ini produksi atau mengelola tata kelola sepak bola. Kan nggak apple to apple, lebih baik dari mananya. Tapi kan ada persona yang ingin ditampilkan bahwa ucapan Mamat itu seolah-olah ucapan yang songong. Ucapan yang songong ya. Emang dari sisi isinya, isi daripada Sport 77 itu bagus. Ngomongin soal karir pemain sepak bola dari nol sampai bisa jadi pemain pro gitu. Tapi kan kalau itu tidak dibungkus dengan pembawaan yang baik, kayak Mamat, itu kan nggak bisa terdeliver dengan baik gitu. Jadi makanya ketika misalkan ada segmen kuis, passwordnya kepada yang mau nanya teh, passwordnya Sportcast 77, podcast terbaik daripada dari bumi Ibu Pertiwi. Kan itu kan jadi nempel kepada penonton. Nah, itu pentingnya persona. Jadi dalam media itu ada yang harus harus ada kompetitor dan harus ada persona. Harus ada kompetitor dan harus ada persona. Nah, rancang media pun siapa lalu kompetitornya? Pada awal pembentukan, kami itu eh, menargetkan atau menjadikan kompetitor ada salah satu media di akar rumput juga gitu, Pepersisan. Tapi mereka terlalu lokal. Kemasannya bagus, desainnya bagus, produksinya bagus gitu ya, tapi terlalu lokal. Dan kami lebih apa sih, ada mengelaborasi, ada celah lain gitu bahwa mereka tidak mengangkat nih soal-soal teknis yang lebih luas gitu. Nah, dari situlah kami berkompetisi gitu. Sekalipun ya pada akhirnya pada perjalanan kami, oh ini nggak produktif gitu. Ya udah, kompetitornya sekalian ke Infopersis yang resmi gitu. Gitu. Jadi menyebalkan satu hal, substansi hal lain gitu. Jadi itu harus dijodohkan gitu. Tapi itu berbicara terkait kompetitor, ya terkait tadi pesona menyebalkan sampai dengan kompetitor Infopersis, apakah pernah apa ya terbesit gitu dalam pikiran ketika kita benar-benar memutuskan dengan pesona rancang media yang menyebalkan hingga sampai akhirnya tuh diblok gitu sama akun Infopersis, itu sempat terpikirkan atau gimana Terpikirkan bakal diblok atau gimana? bakal diblok dengan pesona, kan kita memutuskan terkait pesona yang menyebalkan gitu. Nah, pesona yang menyebalkan itu justru membuat baper akun lain, bahkan itu kompetitor kita sendiri gitu. Maksudnya Nggak nyangka gitu ya. Ceritanya gini, saya baru pulang dari mana gitu ya pada tanggal 14 Agustus kalau nggak salah itu sebulan yang lalu. Saya baru pulang, lagi duduk di rumah, di kursi, belum dibuka jaket, tas belum dibuka. Iseng lihat profile rancang media, buka profile. Yang awalnya followingnya tuh 10, kok jadi 9? Ini siapa yang hilang atau siapa yang ke unfollow? Pas dilihat-lihat, eh, nggak ada ini. Karena saya hafal betul tuh satu-satu siapa aja yang 10 itu tuh. Salah satunya adalah Infopersis. Kok nggak ada Infopersis? Pas dicek di akun pribadi, itu pakai akun rancang dulu ya. Pas di akun pribadi, oh sama nggak bisa diakses. Langsung kan saya tuh ke grup. Dax, akun Infopersis nggak bisa diakses. Takutnya, kenapa saya ngaduin kayak gitu? Takutnya mereka di ban atau ada masalah gitu. Ternyata ada yang ngomong bahwa oh apa dak, saya mah bisa
dari tim kami tuh, "Apa saya mah bisa ada." Nah, kami pun mulai langsung pikiran tuh, "Oh ini di-blok," gitu. Karena pada saat hari itu, kami mengangkat dari How to Rancang, mengangkat soal tutorial Canva. Tutorial Canva, tutorial untuk Selamat dan sukses. ya konten Ya, selamat selamat dan sukses ketua Hima ya. terpilih Ketua Hima, PP Hima Persis. Eh, tapi si kontennya tuh buram, burik. Kan sekelas akun resmi PP Persis yang namanya Info Persis, tapi produksi konten sekecil misalkan semendasar kualitas foto pun nggak diperhatikan gitu. Kan bisa nggak nanya minta ke Persis fotografi buat aset fotonya gitu ya. Atau ada beberapa aplikasi hari ini supaya bisa di-unblur gitu. Jadi memperjelas itu. Di upscale si kualitas image-nya. Salah satunya di Canva. Nah, kepikiran lah saya ngobrol sama yang megang How to Rancang, Kang Gray. Kurang naikin soal ini kita usilin gitu. Kita usilin eh karena kan sering sering usil, bukan hari itu aja gitu si Tapi usil emang itu. sebelum-sebelumnya juga sering gitu. Terutama pakai akun pribadi saya gitu kan, nggak pakai akun rancang media gitu. Nah, naik itu nggak ternyata apa sih di blog dan banyak yang komen, yang komennya pun mendukung kami gitu, maksud mendukung teh di beret tutorial sih langsung cenah si info persis ya mungkin mereka kesal meren ke kita jadi ya udah mungkin kata adminnya nggak seblok poin ngalirkeun cenah kayak gitu. Tapi dari kejadian itu ada nggak apa namanya kayak komentar-komentar negatif gitu? Sempet ada nggak? Komentar negatif paling di kemarin tuh pas ngangkat lagi soal info persis ya usil lagi ini mah usilnya dari Kang Gray gitu dari admin How to Rancang kreator How to Rancang dia ngomongin soal jadi kita cenah urang ngangkat ini cenah soalnya dia ngakses di HP temennya terus buka info persis ada satu konten ketua umum Ustadz JJ nggak pakai thumbnail bercanda dia ini Ustadz JJ salah upload atau emang admin info persis yang aneh yang nggak ke thumbnailan gitu si di feednya tuh orang bikin konten ini gitu terus ada yang komen di kolom komentar tuh ini bercandanya nggak etis gitu cuma satu tapi kita nggak akan ngeblok dia kita juga misalkan mohon maaf kalau misalkan itu berlebihan tapi ya udahlah biar berlalu aja gitu kayak gitu. Tapi kalau yang waktu itu teh terkait apa sih pernah ramai gitu di grup perancang media yang ada nge-DM gitu, Oh, yang nge-DM gitu, ngekritik terkait perancang media. oh itu soal One Piece Oh, soal One Piece karena salah satu taskil PP Persis dikaitkan sama One Piece gitu. salah satu PP Persis salah satu bigger di PP Persis ngomong bahwa yang apa sih yang mengibarkan bendera One Piece itu tidak nasionalis gitu. Saya jadi ingat karena di momentum itu rame juga apa sih kata-kata Gus Dur gitu. Kata Gus Dur ya asal jangan lebih tinggi daripada bendera merah putih bintang kejoranya di Papua. Nah, di combine aja gitu. Jadi di atas pernyataan Persis di bawah kata-kata Gus Dur gitu. Cuma gitu gitu. Kita nggak punya tendensi yang lain gitu. Karena ya terlalu receh lah kalau misalkan mempermasalahkan bendera One Piece gitu. Nah, terus ada yang DM-nya tuh Kang kalau misalkan Akang itu dari kader Jamiah Persis, terus
nggak sepakat dengan apa yang diomongin di PP Persis, coba kritik yang baik gitu. Bisa bersurat, audiensi atau apapun gitu. Jangan ngahiledan. Tah itu yang bikin saya kesel tuh, jangan ngahiledan. Seolah-olah kita tuh mau 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 Merusak memberi gitu. merusak dari dalam gitu. Enggak kayak gitu. Yang awalnya nggak akan dibalas si DM itu tuh, tapi saya balas aja. Jadi pernah apa sih? Jadi tertarik buat ngebalas gitu, iseng gitu. Saya balas lumayan panjang tuh. Alasannya sederhana sih menurut saya. Yang pertama, versi itu kata-kata Ustadz Salam itu yang ngomongin soal nggak nasionalis itu di ruang publik. Kan di upload di di versi or ID gitu di website. Itu kan ruang publik. Otomatis kan berhak dong publik untuk mengkritisi pernyataan beliau. Jadi nggak ada salahnya gitu. Kalau lah misalkan dari para yang baca sepakat kepada Ustadz Salam, Bidgar Jamiah PP Persis atau ke kita, ya udah nggak masalah itu mah gitu. Yang kedua, kritik secara apa sih yang secara terstruktur, misalkan bersurat dulu, audiensi dulu, terlalu lama. Karena itu kan lagi-lagi bahwa itu tuh statement di ruang publik. Jadi kita kita apa sih berhak dong kita untuk ngekritisi juga gitu. Terus kan Persis itu ormas yang salah satu ormas yang terkenal dengan kritik dialektika gitu. Kok digini aja baper misalkan, atau kok diginiin aja misalkan kita harus ditertibkan gitu. Kita kan nggak kayak gitu gitu. Oh, Peris itu sendiri emang dulu benar-benar selalu mengkritisi apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi biarkanlah kami sebagai kader-kader Persis mengkritisi juga kan nggak jadi soal gitu. So, itu pun bisa menjadi kebaikan juga kan Gitu. kalau diambil baiknya. Ada baiknya juga ketika rancang hadir, ya mungkin kita ke GR-an atau kita ke PD-an, di info Persis tuh ada perbaikan tuh, konten-konten mulai rapi, ya meskipun ya nggak sebaik, bukan sebaik, nggak se estetik rancang gitu, nggak pakai vektor atau apa, tapi seenggaknya lumayan lah, nggak kayak dulu banget gitu. Oh ya Kang Rizal, ada beberapa pertanyaan gitu di tadi Heeh, promote apa namanya rancang media di bincang rancang ini. heeh. Gimana? Ini juga ada hubungannya dengan tadi, soalnya pertanyaannya tuh masih menyinggung-nyinggung pemblokan Heeh, info Persis gitu ya. Jadi pertama mungkin dari Haris Syahidan. heeh, gimana tuh? Tanyain sekarang aja kali Yamin, gimana tuh rasanya dicuekin sama yang kita sayang gitu. Entah apa tapi ini ya, yang kita sayang itu maksudnya kemana gitu. Tapi gimana ini? Tergantung jawaban dari Bapak Reja gitu. Dicuekin sama Yang kita sayang. yang kita sayang. Oh, mungkin ini kaitannya kan kita suka ngomong apa sih? Suka ngomong si sayang atau si cinta ke info Persis. Ya udah nggak apa-apa. Jadi eh ada pertanyaan lain nggak? Ada yang senada nggak? Ada ini juga senada nih dengan Farhan Sulap. Heeh. Rasanya diblokir admin info Persis gimana? Nah, sekalian ya kita ngebahas itu soal pemblokiran. Menurut saya keputusan untuk ngeblokir tuh kurang bijak ketika ngehandle satu media. Ya, media handlingnya tuh nggak bagus. Kalau misalkan kita kesal sebagai pengelola sosial media, terus kita ngeblok, itu itu bukan hal yang bijak. Karena kalau misalkan bisa dimaklumi kalau akunnya tuh akun pribadi, akun pribadi. Tapi kalau akunnya itu akun resmi, akun katakanlah hari ini info Persis, kalaulah misalkan hari ini mereka memutuskan untuk memblokir kami, ya itu sesuatu yang nggak bijak, yang harusnya jadi bahan pelajaran atau
chat aja kita gitu. Hah. Tong tarik teuing atuh nggak kritisi teh, atau kalaulah misalkan kami dianggap bawel, ayo atuh pangajarkeun atau babarengan ngajarkeun gitu. Hmm. Kan kami juga bakal bakal apa sih? Bakal terbuka gitu. Saling lah Saling, intinya mah. heeh. Apalagi Karena kita sama-sama berjuang dalam ranah heeh, menghadirkan Persis gitu heeh, kan. gitu. Kita misalkan bisa lebih lebih mengeksplorasi sumber-sumber Persis gitu Hmm. kan dengan info Persis karena mereka bisa akses ke asatid-asatid yang kompeten. Kita Hmm. kan lumayan susah gitu kan Hmm. untuk ngeaksesnya gitu. Kan bisa bisa tuker informasi kayak gitu gitu. Kita misalkan bisa jasa atau jasa sharing Nah, soal desain, hmm. mereka tukeran soal informasi kan fair gitu kan kayak gitu. Jadi paling gitu dari Farhan Sulap sama Haris Aidan semoga terjawab mungkin ya. Heeh, Ada lagi nih terakhir ini dari Nas Dayo. Ini mau heeh. emang raja terakhir ieu mah. Cikan, kenapa kamu berani banget nyarkasin akun info Persis? Ya tadi kan udah kebahas sebetulnya ya. Heeh. Jadi kenapa berani? Karena kita butuh persona Hmm. dan kita mempersonakan eh info Persis dianggap kita sebagai kompetitor dalam bermedia, otomatis kan harus ada yang mendeliver deliverynya melalui apa? Melalui konten satu sisi, melalui cara berkomunikasi sisi yang lain gitu. Hmm. Jadi sarkastik itu tuh bukan suatu hal yang aneh dan hal yang apa sih? Yang harus kita benci. Ya udah, biarin aja, biar sama-sama berintrospeksi Hmm. gitu. Kita bisa jadi dikritik, ya nggak apa-apa. Atau kita memberikan kritik gitu. Jadi itu mah kan dialektika gitu. Nah, Bagian daripada dialektika saling mengkritik mah gitu, saling sarkasme mah gitu kan. Asal jangan apa saling apa sih saling nyeleknya bukan merambah ke hal-hal yang personal. Itu tuh yang akan kita jaga selalu misalkan. Kita kan nggak nyerang siapa di balik adminnya. hmm. Misalkan adminnya kayak gimana, enggak. Adminnya entah itu sukunya apa atau rasnya gimana gitu Hmm. kan kan kita nggak ngebahas soal itunya gitu. Tapi yang kita bahas adalah eh, produksi kontennya. Hmm. Hmm. Jadi itu yang jadi rambu-rambu kita kalaulah misalkan kita akan mempersonakan sebagai akun yang menyebalkan. Tapi menyebalkannya bukan menyerang pribadi gitu. Oh. Baik, mungkin dari Kang Rizal mungkin semuanya ini pertanyaan-pertanyaannya udah terjawab semua Nah, kayaknya. cuma dua kan ya. Iya, Cuma cuman cuma cuman berapa ini? Cuman kita kalah. tiga, cuma tiga. Saya lebih kalah daripada Paren gitu. Kalau kalian lebih banyak ya, karena itu beda lagi Lebih mungkin. banyak. Tapi terakhir, terakhir mungkin untuk sebagai penutup, mungkin ada kata-kata buat rencang-rancang yang bis, yang membuat kita seperti ini juga gitu, bisa membuat kita sampai hari ini masih bertahan. Eh, harapannya kan mungkin lebih ke internal ya. Kita ingin lebih baik lagi. Kita ingin konten-kontennya lebih bermanfaat dan berkualitas lagi. Kita ingin eh, apapun misalkan keinginan daripada rancang-rancang Hmm. kita akomodir. Kalau itu misalkan cocok dengan eh, gayanya Hmm. gitu ya. Ya mungkin eh, lagi-lagi tantangannya dari kita sendiri gitu. Sampai sejauh mana rancang media ini akan berlanjut, Hmm. sejauh mana rancang media ini akan berumur panjang, kan kita sendiri yang akan menentukan gitu. Kecuali kalau misalkan ya udah karena nggak apa sih nggak menghasilkan nih diam di rancang media, terus teman-temannya udah pada beres kuliah dan memutuskan untuk kerja, kemudian kaderisasi kita nggak berjalan, yang akan melanjutkan ya udah kita harakiri aja, harakiri kita bunuh diri aja gitu bahwa rancang media untuk saat ini bubar gitu. Maka dari itu untuk tahun kedua, untuk tahun selanjutnya kita punya punya apa sih target Hmm. buat daripada teman-teman yang dirancang media ini
apa sih, mencari kerja, ya udah kita buat Lapangan. lapangan, bukan lapangan kerja sih, terlalu itu. Ya udah kita buat bisnis gitu, biar untuk mencukupi Kebutuhan kita. kebutuhan kita gitu, kebutuhan tim, kebutuhan rancang medianya, dan juga kebutuhan misalkan nanti udah pada nikah, ya udah di sini aja gitu. Bisa kan banyak hal lah bisa dilakukan gitu. Asal Berjuangin komit gitu. bareng-bareng gitu ya. Berjuang bareng-bareng gitu. Ya mungkin cukup sekian mungkinnya dari obrolan bincang rancang kali ini. Eh, Mungkin untuk perkembangan dari rancang media juga kita juga perlu tentunya kritik saran Oh itu dari tentu. rancang-rancang gitu ya. Kita sangat terbuka lah. Kalau kemarin misalkan ada yang ngeritik, itu jangan pakai lagu Radiohead karena mendukung Israel. Ya itu bisa dipertimbangkan buat kita ya. Satu sisi enak-enak lagunya, tapi satu sisi Radiohead ini kan mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Itu kan bisa dipertimbangkan lah hal-hal yang seperti itu. Tapi kita juga butuh, kalau misalkan teman-teman atau rencang-rencang punya informasi menarik, punya informasi yang ingin disampaikan kepada kita, yuk ke sini. Kayak kemarin tuh di Benda ada pentas wayang, dakwah melalui wayang gitu. Terus nge-DM ke kita, Ingin diangkat. kita diangkat. Jadi itu sebuah hubungan timbal balik yang enak gitu, Nah, ada dua arah gitu kan, gitu. ya gitu mungkin. Itu aja, Itu cukup. aja cukup lah. Biar nggak lama-lama. Terima kasih. Semoga Siap. kita bertemu lagi di bincang rancang episode selanjutnya, dan mohon maaf untuk bincang rancang kali ini hostnya agak terlalu aneh. Salah. Nggak jelas ini punten pisan. Ya, Mas.